Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar salah satu teknik yang banyak digunakan pada bidang bioteknologi atau biologi molekuler, yaitu polymerase chain reaction atau PCR. PCR adalah proses perbanyakan atau penggandaan DNA secara in vitro menggunakan enzim DNA polimerase. Perbanyakan DNA terjadi karena proses PCR berlangsung dalam beberapa siklus, di mana tiap siklus terjadi atas 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan polimerisasi. Pada setiap siklus terjadi penambahan DNA sebanyak 2 kali semula. PCR dilakukan dalam sebuah alat bernama thermocycler. Berikut ini adalah ilustrasi penambahan DNA pada setiap siklus, di mana DNA yang semula berjumlah 1 kopi, setelah 36 siklus jumlahnya menjadi sekitar 68 miliar kopi. Teknik PCR dikembangkan oleh Carrie Bang-Mullis pada tahun 1985, dan atas karyanya Mullis mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia. Mullis wafat pada tanggal 7 Agustus 2019. Beberapa komponen diperlukan untuk proses PCR, yaitu DNA template atau DNA cetakan, merupakan DNA yang akan diperbanyak, 2 buah primer yang menentukan bagian mana dari DNA template yang akan diperbanyak, enzim DNA polimerase termostabil atau tahan panas seperti TAC dan PFU, DNTP, kofaktor Mg2+, untuk meningkatkan aktivitas DNA polimerase, dan dapar atau buffer untuk mempertahankan pH campuran. Primer merupakan DNA unit tunggal yang panjangnya sekitar 20-30 nukleotida, sehingga disebut dengan oligonukleotida, di mana primer ini dirancang dan disintesis sesuai dengan urutan gen yang akan di-PCR. Posisi primer menentukan ukuran produk PCR atau amplikon. Pada contoh di atas, ukuran amplikon sebesar 500 pasang basang. Bagaimana PCR dilakukan? Pertama, menentukan gen yang akan diamplifikasi atau disebut gen target. Ini disesuaikan dengan tujuan masing-masing peneliti. Kedua, merancang primer yang akan digunakan. Ketiga, mencampurkan semua komponen PCR di dalam tabung mikro disebut Eppendorf, di mana volume reaksi PCR berkisar antara 25 sampai dengan 200 mikroliter. Keempat, mengatur kondisi PCR pada alat thermocycler. Kondisi yang diatur meliputi waktu denaturasi, annealing, polimerisasi, serta jumlah siklus PCR. Kelima, memasukkan campuran PCR ke dalam alat thermocycler. Keenam, proses PCR akan berlangsung sekitar 2-2,5 jam untuk 20-40 siklus. Ketujuh, karakterisasi atau identifikasi keberhasilan PCR menggunakan metode elektroforesis gel agar-rusa dan DNA sequencing. Berikut adalah gambar alat thermocycler, di mana 1 kali PCR kita dapat melakukan untuk beberapa sampel sekaligus, dan pada alat tersebut kita dapat mengatur kondisi PCR yang kita butuhkan. Di dalam mesin PCR, DNA akan diperbanyak melalui tahapan denaturasi, yaitu pemisahan unit ganda DNA menjadi 2 unit tunggal. Annealing merupakan penempelan primer pada masing-masing unit tunggal DNA, dan polimerisasi yaitu pemanjangan primer oleh DNA polimerase. Ketiga tahap ini akan diulang sesuai dengan jumlah siklus PCR. Keberhasilan PCR dideteksi dengan beberapa cara, diantaranya adalah elektroforesis gel agar-rusa untuk mengkonfirmasi ukuran amplikon, dan DNA sequencing untuk mengetahui urutan nukleotida atau basa-basa DNA dari amplikon. Jika PCR berhasil dilakukan, maka pada elektroforegram akan terdapat pita DNA yang ukurannya sesuai dengan ukuran gen target yang kita PCR.
Pada contoh di atas, ukuran amplikonya sebesar 500 pasang basah. Berikut adalah contoh hasil DNA sequencing. Dan salah satu aplikasi PCR adalah untuk mendeteksi adanya DNA babi pada produk farmasi. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.